Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi, mugi kita sami tansah pinaringan sehat, mugi tansah pinaringan rezeki. Sehat pinaringan iman, rezeki pinaringan hambegan. Iman Islam, hambegan Islam. Tansah hambegan kita melebet medal, boten anyelaki janji. Sehat dateng iman kita ingkang sampun kita imani, dateng paugeran agami Islam, agami ingkang rahmatan lil alamin. Mugi kita sami mangke pinaringan syafaat sakmenika ugi ngantos ing tembe mangke slamet awal ngantos ing akhir. Ngaten. Dulur-dulur para kadang YouTuber, Facebooker. Saya mendapat permintaan untuk mengungkap dari saudara Ian, ya, saudara Ian yang ada di Bungur AC perihal gaib. Mengapa kita harus belajar tentang gaib? Apa itu gaib? Yang pertama. Dan apa alasan kita wajib mempercayai gaib dan mempelajarinya? 2. Manfaat dan kerugian mempelajari gaib. 3. Cara belajar sesuai tingkatan-tingkatan gaib. Ya, pertanyaan masukan yang bagus. Tiap hari kita ini bergaul, bergelayut dengan gaib, selalu bercengkerama dengan gaib. Gaib, 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 gaib. Tingkatan gaib. Ya, kenapa kita harus belajar gaib? Ya, kita harus selalu belajar dan bercengkrama dengan gaib. Karena apa? Nafas kita itu gaib. Kenapa dikatakan nafas kita gaib? Karena kita tidak bisa nafas dilihat. Bentuknya kotak kayak segi 4, segi 5, segi 6, persegi 8. Tidak bisa. Merah kayak hijau kuning atau katakanlah mejingku bihiniu. Tidak bisa. Tapi ono dalane umpama dolek ono tapake kuntul anglayang. Umpama gale kangkung. Gaib. Gaib bisa dirasakan. Nah, keluar masuk ini gaib, nggak kelihatan. Abang hijau kuning kotak bunter segi 4 segi 5 ya gak katon. Tapi bila saya benturkan bisa dirasakan. Natap. Nang pucuk iki ya krasa, nang iki punggung tangan juga terasa. Nah, kalau saya balik begini di telapak tangan, gaib. Lek pengin ro gaib, enteng-entengan ae, dulur. Siro sabejagong marang ingsun. Istilahnya begitu. Kon omong-omongan sampai aku. Anda berbicara dengan saya, tapi menggunakan bahasa hati. Tidak menggunakan kata-kata yang keluar dari mulut. Kira-kira ngerti taruh tah kira-kira. Ngono. Aku meneng, awakmu ya meneng. Opo sing tak ucap opo ro awakmu? Opo sing mau ucap opo aku ro? Nah, balik mana nang guru sejati ku gaib ya bener. Tapi iso dipangejawantano lakum dinukum waliatin. Bila aturanmu bila aturanku, bila panjenengan nggih panjenengan, bila kula nggih kula. Kon mau atimu ngomong apa? Oh, dobol iki ngono jare.
Lah aku ngomong damput iku padahal ya enggak, gak muni dobel padahal muni astagfirullahaladzim. Nah situ muni subhanallah padahal ya bojo saling menjebak, saling mencoba. Itu ya harus kita belajar tentang hal gaib, karena di dalam gaib itu ada Allah, maha gaibnya gaib. Nah gaib iku gak iso didelok ambek meripat karena dia terhalang dan tersembunyi dari indra. Bukan Indra Sugiono ya, bukan Indra Lesmono, bukan Indra Sagita, bukan Indra Brookman, Brook ya bukan. Itu apa itu gaib? Gaib yaitu yang tidak nampak oleh mata dan tersembunyi, terhalang. Nah, disinilah kita dituntut untuk selalu selalu mencari, tapi jangan terlalu bahaya. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Nah, itu Quran surat Al-Hijr 29. Ini bedanya ulama fikih, beda. Jika para ulama fikih hanya membagi dua alam, yakni alam syahadah dan alam gaib. Nah, para sufi membagi alam ke dalam berbagai tingkatan. Itu apa itu gaib? Apa alasannya kita wajib mempercayai dan mempelajarinya utuh? Itu karena alam barzah sesungguhnya sudah masuk wilayah alam gaib. Hanya saja alam ini sing awake dhewe titik yang kita pijak ini dibagi dua. Pertama alam gaib mudhaf, yakni alam gaib yang relatif masih lebih dekat ke alam syahadah. Saya juga pengagum Ibnu Al-Arabi. Antara fikih dan tasawuf disejajarkan langsung di jalakno. Ibnu Al-Arabi beliau menyebutnya alam mitsal, sedangkan Al-Ghazali menyebutnya, kalau nggak salah Imam Al-Ghazali menyebutnya alam hayal. Yang keduanya diartikan the imaginal world oleh para pakar dari luar. Beda dengan tokoh-tokoh ulama-ulama kita, para tokoh-tokoh sufi kita. Kedua, alam gaib lainnya ialah yang lebih dekat dengan alam gaib mutlak, yaitu alam malakut, alam jabarut, sampai ke alam wahidiyat dan alam ahadiyat, yang sebenarnya sudah tidak bisa lagi disebut alam, sebab tidak masuk lagi dalam kategori masih Allah, sebagaimana telah dibahas oleh banyak para ulama-ulama kita. Nun sewu dulur, para sufi seolah tidak mengenal alam gaib dalam arti alam yang di luar kemampuan kognitif manusia untuk memahaminya, atau alam yang tak teridentifikasi. Unidentified word. Alam gaib oleh para sufi bukan sesuatu yang amat asing. Jadi gak aneh maneh, tidak asing lagi bagi para sufi. Alam gaib bagi mereka adalah alam yang berada di balik hijab. Gitu. Manakala hijab penutup tembok sudah terbuka, mukasyafah, hilanglah kegaiban itu. Hilang sirno, ora ono padang terawangan, padang jinglang. Kalaupun masih ada yang terwujud hanyalah entitas tetap, yaitu al-a'yan al-sabitah.
Dan ini pun sudah diidentifikasi dalam dua kategori, yaitu entitas wahidiyat yang masih bisa dikenali melalui nama-nama al-asma-nya, dan ahadiyat yang sudah tidak teridentifikasi atau disebut alam gaib mutlak, yaitu asror, al-asror, the secret of the secret. Itu berbeda dengan para nun sewu, berbeda dengan para fuqaha yang seolah memberi wilayah alam gaib amat luas, yaitu selain yang masuk dari kategori alam sahadah, alam dunia yang kita huni ini. Para sufi tidak mendikotomikan antara alam sahadah dan alam gaib, terutama Ibnu Al-Arabi termasuk di antara sufi yang berpendapat seperti demikian itu. Bagi Ibnu Al-Arabi, alam sahadah tidak murni alam fisik karena itu hanya elemen dasar dari rangkaian tingkatan alam yang terdiri dari atas, tanah, air, udara, dan api. Alam sahadah mutlak disebut juga alam dunia dari akar kata dana, berarti rendah. Alam dunia ini juga terdiri atas alam mineral, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan sebagai unsur manusia. Itu, dulur. Istilahnya iman pada yang gaib. Ya, tadi sudah saya sebutkan. Kita harus mempelajarinya. Manfaat dan kerugian mempelajari gaib. Manfaat ya dan kerugian mempelajari gaib ya yang di Bumurasi. Nah, manfaatnya kita akan lebih nun sewu dalam tauhidan akan bertambah mantap. Sopo sing weruh marang pribadine bakal weruh marang Gusti Allah. Pangeran Gusti Allah, pangeran kang dadi ngengeran nduk kono ana baguse ati. Nanging wong Jawa iku mau pangeran Allah, Gusti Allah lek pangeran iku wujud. Gusti tembung baguse ati. Duduk mung tembung ati sak genggam getih. Kalau hanya hati segumpal darah, dulur, siapa yang nggak tahu? Ati sing di, ati sing kaya apa, cuma nduk sing nduk ndi, tugase apa, sebutane apa ae tugase nduk ndi, panggonane pelawangane. Manfaat belajar gaib ya jelas, kita harus belajar dan pandai-pandailah. Dengan demikian mensyukuri bahwasanya gaib masih keluar masuk. Gaib. Nah, bahkan ini mau sing tak sebut. Nah, gaib dulur mau ya aku mau. Dulur gaib itu empat sahabat gaib yang utama. Ya, malaikat utama itu. Terus dulur papat. Keblat papat kalimo pancer minangka ingsun. Jibril, Mikail, Israfil. Mutmainah Supiyah ya. Aluama amarah, kan begitu. Timur, utara, selatan, barat, 4 mazhab. Gitu. Makna iman pada yang gaib harus kita yakini. Iman pada yang gaib tertulis dalam awal surah Al-Baqarah disebutkan allazina yu'minuna bil gaib. Kurang lebih
wong-wong sing beriman nanggone dunungan gaib. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Mendefinisikan gaib yaitu malayudriku alhis, sesuatu yang tidak dapat diakses, ditangkap panca indera tersembunyi, ora katon lho. Tuh, tidak bisa dilihat, diraba, dipegang, dirasakan, dicium dan didengar, tapi eksistensinya ada. Lek nanggone sebutan ya iku mau. Para ulama, para tokoh-tokoh, para kiai, para alim ulama berpendapat bahwa gaib adalah magoba an al isi, sesuatu yang tersembunyi dari indra. Lawan kata adalah al syahid, yaitu mahadaro, sesuatu yang hadir. Ketika mengartikan giyabah yang seakar kata dengan gaib, yaitu segala sesuatu yang tersembunyi dan tertutupi, seperti kacang, dulur, koyok kacang tertutup oleh kulitnya disebut giyabah. Dan segala sesuatu yang gelap tak tertembus indra adalah gaib. Manfaat belajar gaib juga banyak. Belajar dari belajar dari gaib adalah dianjurkan dalam tafakur, tadabbur, tasyakur. Tafakur alam gaib, meneng jejem, neng ning eling awas, nang ning nung ning, itu nang ning nung ning, nung itu nung, itu di antara yang gaib yang dikabarkan banyak literatur ya, banyak di koran-koran, di Facebook, di internet, yaitu dalam Quran tentunya, yaitu Allah, malaikat, jin, ruh, hari kebangkitan kubur, ba'ats, ya, alam kubur, alam mahsyar, surga neraka, kiamat, setan dan yang lainnya. Itu menyatakan bahwa hal gaib sebagian telah dikabarkan eksistensinya oleh dalil alaihi dalil, dan sebagian hal gaib yang lain tidak dikabarkan oleh dalil malaisa alaihi dalil. Gaib bukan lawan kata dari wujud itu, melainkan lawan kata dari syahid atau hadir, yaitu sesuatu yang dapat ditangkap panca indera. Jadi sejatinya yang gaib dan yang hadir adalah eksistensinya sama-sama wujud, tegese ono, ada. Saya ini ya jadi teringat masa kecil. Banyak cerita-cerita hal yang gaib diweden-wedeni. Cok ngene cok narepe omahe ku akeh setane. Ketika saya tidak mau ngaji atau apa, mau didendeni. Makanya, sedangkan wujud ada lawan kata dari ada, Adam, tidak ada, sehingga yang gaib adalah eksistensinya yang benar, ada wujud. Dan yang wujud bisa gaib dan bisa hadir. Tapi bagi orang yang tidak iman, mengira yang gaib adalah tidak ada, Adam. Karena itu Al-Quran menekankan agar iman kepada yang gaib. Belajar gaib yang ini iki, belajar ndek-ndekan ambekanmu.
Lah umpama wis gak ambekan ngono ya apa? Iso ngajuno pertanyaan yan. Belajar lah iku belajar nang gaib yan. Ayo. Menengo gak takon nganggo swara muna sakjroning muna ana muni unine ati dilagokno nang gone ilat. Sastra jendra. Sastra iku indah. Jendra cetak. Sarwa cetha jelas. Krentek pangucap tumindak. Ora ninggal angger-anggere tatanan agama suci murni Islam. Itu dulur. Ya. Pandangan para ulama tentang gaib menurut para teolog, para santri yang sudah mencapai gelar ya. Para ulama yang sudah tingkatannya yang warok ya, warok. Itu warok sura gento, sura goto niku. Semua perkara yang dikategorikan semua perkara gaib adalah termasuk bagian dari kebenaran ilmiah yang tidak layak untuk diingkari oleh manusia, sekalipun hal itu terjadi di luar jangkauan alat indrawi manusia, baik pendengaran, penglihatan, perabaan maupun pengetahuan yang sangat cemerlang yang biasa dapat dijangkau oleh akal pikiran dan kesadaran. Nanging akan tetapi semua perkara dikategorikan gaib merupakan kenyataan yang sudah pasti kebenarannya. Dunia ini adalah arena di mana Allah, Tuhan yang widi gak tahu, mewujudkan kemauannya melalui peristiwa alam. Tetapi kehidupan adalah hasil manifestasi dari kuasa kehendak Kang Maha Suci Kang Murbeng Dumadi, yaitu Allah Tuhan Allah yang Maha Abadi. Maka selama ilmu pengetahuan ya hanya menekankan pada sudut pandang positifistik saja, bahkan materialistik, maka tidak akan menembus misteri hidup. Bukan kehidupan ya, hidup. Kehidupan. Menghidupi. Hidup misteri hidup. Hidup tidak bisa diteropong dengan apapun. Hidup itu suci. Itulah gaib. Hal-hal yang gaib secara nisbi berhubungan dengan dunia nyata, baik sesuatu yang disaksikan ya sekarang atau gaib karena tidak ada, atau ada tetapi tidak dapat disaksikan di indera di kalangan manusia yang mempunyai persiapan untuk mengetahuinya bila ia mampu atau ada. Itu Syekh Amit. Ini ya. Nah, kerugian mempercayai, kerugian mempelajari gaib. Kerugian mempelajari gaib yaitu kamu bergaul dengan orang yang salah. Beragama katanya paling beragama, mengaku aku Islam, ternyata masih terjerumus gurur, akhirnya melakukan tindakan yang di luar kemampuan manusia yang beragama dan bisa dilakukan dengan alasan jihad jahat. Ya, diiming-imingi swarga, diiming-imingi 7 bidadari, nggawa bom mbledos klutik. Desa kono nggawa bom ndek jero mobil, bome mbledos pret kon
terus nanggone gereja Arjuna. Nggo mobil maneh, dekate ditewabrakno gak nebus. Nanggone pagere. Bome bledos. Crot. Loh. Ya apa rek? Agama mana sih yang mengajarkan begitu? Nah, kerugian mempelajari hal gaib lek dimingi-mingi swarga, dimingi-mingi pitu widodari, sampai ngelakokno ngebom gawe sempak teko plat baja mereke Iron Simpak, Iron Man. Boleh pesen nduk nggone online nduk ndi ku. Sempak iku anti manuk ajur iku. Aku dhewe kepingin jane. Ha. Ya opo. Ngono iku ta. Ngakunya beragama. Mengakunya paling beragama. Ngakunya yang paling parah mengaku aku Islam. Nah ini parah. Ternyata melakukan tindakan yang jahat. Mbok yo nuwun sewu, mbok anakmu apa bojomu apa awakmu nglakokno bom. Belem. Cret. Prot. Budal rono nang swarga mlaku-mlaku wae mar ngono mudhuna maneh. Bro. Ternyata nang swarga iku enak, Bro. Pitung bidodari ngomong ngene, Bro. Wah, asik, Bro. Ayo, Bro, rono, Bro. Semlohe, Bro. Budal dhisik. Jangan menyuruh anak seorang ibu dari ibu yang lain kamu suruh jihad, kamu suruh modar, enggak keluargamu dhisik lah ngono maksude iku. Maksude ku ngono, baru muduna. Ojo percaya tembung jari lek gak ro nyatane sing nyata man lam yaksuk lam yari. Ngono lho. Masih jari sih. Tau bongko aku jari sepali ngono. Aku lho seru kitabe nang kene kabeh. Lho. Ya. Itu kerugian mempelajari hal gaib. Sing gladra, sing salah, kaprah salah. Ngomong gaib ndaki sundul langit, berburu alam gaib, takei mbako, mbek takei papir nyolintingan. Mboten saged, Mbah. Gak kakek ini ngono. Mang mulo. Ya. Wis salah. Gesang inggih sak menika. Benjing dereng kelampahan. Ingkang sampun-sampun. Sudah. Gesang inggih sak menika iki nang ngarepku. Yan. Besok belum terjadi. Gaib. Kalamu nono berita ngono iku isyarah perlambang. Bagaimana Anda mensikapi sikap kebijaksanaanmu? Bagaimana? Itu. Cara belajar sesuai tingkatan gaib. Nah, itu. Di sini ada 5 alam gaib menurut Islam dan dalilnya. Setiap umat beragama Islam yang saya tegaskan sekali lagi, yang beragama Islam memiliki kewajiban untuk beriman kepada Allah. Tidak hanya itu saja, beberapa rukun iman yang lainnya juga mewajibkan manusia untuk beriman kepada sesuatu yang gaib, seperti malaikat ataupun takdir. Inilah yang membedakan antara umat muslim dengan orang-orang yang tidak beragama, nggak duwe paugeran, nggak duwe tatanan, yang hanya mempercayai hal-hal yang memuaskan logika mereka saja. Itu. Ternyata dulur, dengan beriman kepada hal-hal yang gaib atau alam gaib, umat muslim bisa mengambil hikmah dan manfaat tertentu. Salah satunya, kita tidak menjadi mudah berputus asa, dijahili, jahil terhadap kehidupan di dunia. Karena kita beriman bahwa akan ada perhitungan yang adil di kehidupan setelah nanti kita menghadap
dipanggil oleh Allah, yang termasuk alam gaib. Asale teka Allah ya nang teka Allah, nang Allah. Asale menungsa ya kudu balik nang menungsa, aja balik nang ngene kos-kosan, aja balik nang kontrakan, aja balik nang gedung kosong, nang watu, nang wit. Lak ngono iku dulur. Tingkatannya begitu. Dalam Islam jelas murni bersih sucinya, dan kita manusia yang beragama Islam ada beberapa hal yang gaib bisa diimani, yaitu kaping pisan. Yang pertama alam roh. Alam roh adalah alam sebelum manusia memasuki alam kandungan. Di alam ini kita bahkan masih belum memiliki jasad. Nah, dulur. Baru iki nang jero kandungan ya, nang go garbone biung. Baru usia kandungan memasuki 120 hari. Malaikat dikirim oleh Allah untuk meniupkan ruh. Sebelum ruh ditiupkan ke janin, Allah membuat perjanjian dengan ruh itu. Nah, hal-hal ini atau hal demikian ini dijelaskan di Al-Quran dalam surah Al-A'raf ayat 172 ya. Ya begitu. Jadi menjelaskan bahwa manusia dilahirkan dengan fitrah, bertauhid, perjanjiannya. Yen sira setuju, kuat lahir. Nek gak kuat ya saiki wis, pedhot wis gak lahir. Kalau mau gak sanggup lahir, langsung balik nang nggone panguasane Gusti Kang Maha Suci. Off. Mundur, back off langsung. Innalillahi. Begitu. Hal ini sangat terlihat ketika seorang manusia mengalami musibah atau keadaan yang sangat mendesak. Pasti naluri mereka akan menyuruh mereka untuk berdoa kepada Allah, kepada Tuhan yang maha punya kuasa, punya kehendak. Dan yang kedua adalah alam kubur. Setiap manusia pasti akan mati. Saat manusia mati, lah iso ya jok mati ya, karena kita beragama. Kalau bisa jangan mati. Tadi saya jelaskan di atas ya, dari Allah kembali ke Allah, asalnya menungso balik nanggone menungso. Aja sampai nemplek kesurang-surang, nasar nandindi, kesasar nandindi. Saat manusia nun sewu manusia yang beragama Islam, ya Islam agamanya kembali hana tepi janji tinimbalan tini Gusti Allah. Pada saat itulah dia memasuki alam gaib yang berikutnya, yaitu alam kubur atau alam barzah. Alam barzah ini adalah alam sebelum selanjutnya seseorang manusia memasuki alam akhirat. Ketika seorang manusia memasuki alam kubur, sudah tidak ada lagi amalan yang diperhitungkan selain amalan jariyah, amalan sing saleh, pahala dari amal jariyah yang dia lakukan nalikane menterjemahkan Al-Qur'an nanggone panguripane nguripi urip. Nah, dan itu yang mengalir, terus mengalir kepadanya. Lek menterjemahno Al-Qur'an nang basa Prancis, masih aku gak iso basa Prancis, tapi aku duwe dhuwit. Ini bro, Al-Qur'an ini terjemahno nang basa Prancis. Wes gosong. Iso maksudnya gosong, amsyong ya. Bahasa Cina remuk ajur ya. Nah, tapi bukan itu, bagaimana menterjemahkan dalam satu pola kehidupan kita sehari-hari secara istiqomah, qanaah. Para ninggal saka angger-anggere kabecikan tatanan agama Islam ingkang rahmatan lil alamin, seperti pahala wakaf jariyah atau sedekah atau ilmu yang masih bermanfaat untuk orang
lain. Senajano sira wis dipendem puluhan tahun, ratusan tahun, sik mengalir gitu. Kaping telu alam jin dan syaiton. Selain menciptakan manusia, Gusti Allah kang Maha Murbeng Dumadi juga menciptakan jin sebagai hamba Allah yang juga wajib beribadah kepadanya. Itu. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Tapi jin, setan, mukidi, kok barin, koyok leman, kok satrio, itu jenenge khodam. Khodam sing membangkang. Dengan adanya diciptakannya Nabi Adam. Lho aku lebih jos, lebih kok geni niku teko lempung kok aku kon sujud. Aku sing ribu-ribuan tahun yang katakanlah dedikasi saya lebih jos. Dari 1 tingkat sampai ke tingkat 7 moro-moro Adam diciptakno teko lemah kok merakukan sujud moh ngono. Siji maneh mangkane iku mau akhire arek-arek iku mau golongane si iku mau di iku dari kalimat ya yang itu tersebut pula kita mengetahui bahwa jin bukanlah sekedar mitos, orang mung tembung jare yang diragukan keberadaannya. Dulur, memang benar-benar ono. Sama dengan manusia, jin juga memiliki akal dan kewajiban untuk beribadah seperti manusia. Namun akan tetapi yaitu tadi dia berontak menjadi oposisi. Berbeda dari manusia yang diciptakan dari tanah, jin diciptakan oleh Allah dari api. Jin juga memiliki kemampuan terbang berubah wujud dan kemampuan lainnya termasuk mengganggu manusia. Janjine iblis nanggone Gusti Allah. Monggo. Makanya guyonan saya dulu, iblis tidak pernah ingkar janji. Soto ayam solusinya. Guyon telur. Oleh karena itu, agama Islam mengajarkan doa, zikir yang berguna untuk membentengi diri dari gangguan jin. Dan yang keempat yaitu alam malaikat. Malaikat juga merupakan salah satu makhluk gaib yang menjadi bagian dari rukun iman setiap umat muslim. Malaikat juga ini diciptakan oleh Allah dari cahaya dan diberi ketaatan yang sangat sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat juga memiliki tugas yang berbeda-beda. Ada tupoksi masing-masing dan protap yang sudah diplot-plotkan gitu. Malaikat pertama yaitu Jibril. Beliau ditugaskan untuk menurunkan wahyu. Bukan wahyu yang dicondet ya. Lalu ada malaikat Israfil yang memiliki tugas untuk meniup sang kakala. Bukan yang di barusan kemarin tahun baru, bukan. Tapi di akhir hari nanti. Ya. Terakhir malaikat Mikail yang memiliki tugas untuk menurunkan hujan. Bukan hujan ini ya, bukan hujan ini meteor garden, bukan. Menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman sebagai rahmat. Itu. Dan yang kelima, ingkang kampukasan, ingkang gangsal lho. Alam akhirat. Alam akhirat iku alam gaib sing kang pungkasan terakhir miturut agama Islam. Alam akhirat iki diwiwiti, alam akhirat iki dimulai sejak manusia dibangkitkan dari alam kubur, ditangekno teko alam barzakh.
untuk kemudian mulai diperhitungkan amalan lah engko ditangekno kanggo ditakoni dul nalikane sira nanggone alam donya lapo ae kok bandar togel lho wis lha apa kon gak maca Quran napa kelompok sebelah niki jarene sak jare sak agama dulur ternyata nggih mboten padha agama Islami seje organisasi ini kalau nggih dibenci padha agama Islami seje haluane menika nunut urip kula Nadatul Ulama kula dimungsuhi kentuk iku jarno celuk iku berarti ngono lah sampean saiki apa nggih niku mau kula belajar kitab ngeten padha belajar kitab agama Islami kalau nggih dimusuhi. Akhirnya nggih kula belajar kitab 1001 mimpi kula tak bandar togel mawon kat ngono. Ya sekarep mula wis tak pantunge kon. Ayo kon. Apa mau kapan kon? Kuyan. Kitab suci tapi bisa menimbulkan tidak menimbulkan pertengkaran. Asem aja no. Iya, cetak seru-seruan lur, ojo tegang-tegang. Semua amal perbuatan kabeh nalikane sira urip nang alam donya iku nglakokno tumindak ya. Selama perbuatan manusia itu yang dilakukan di dunia itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Itu nalikane aku mau alam akhirat ini dibahas secara lengkap oleh Allah di Al-Qur'an. Dikupas, dibuka, iku mau tergantung manungsane. Maka manusia telah diberi pedoman sekaligus peringatan oleh Allah agar selalu berusaha memanfaatkan waktunya. Makanya dari tadi seiringlah waktu, jangan tertinggal oleh waktu, jangan mendahului waktu. Semua tak akan bisa mengalahkan waktu. Sri Krishna mengajarkan kepada Bhisma di saat Bhisma protes menantang akan pertanyaan-pertanyaan keadilan-pengadilan adil yang sesungguhnya. Dia sendiri minta keadilan tapi waktu itu tidak bisa arif dalam berpikir, arif dalam bertindak, bijaksana dalam bertindak. Itu dia bersikuku, Sri Bhisma itu bersikuku demi memegang janjinya bagus memegang janjinya, tapi dia tidak menjalankan dharma kesatria, arif dalam berpikir, bijaksana dalam bertindak sebagai kesatria. Habis. Nah, terus setelah itu baru ada hari kebangkitan, berkumpul di padang mahsyar ya, pemberian syafaat, hisab, pembagian catatan amal, misan, ya, terus mengenai telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melewati sirot, jembatan dan lain sebagainya. Itu, makanya hati-hati. Cara belajar sesuai tingkatan alam gaib, yaitu alam gaib. Iku mau ngono yan ya. Pulpane lugur yan. Lah piturutanmu ya piturutanku ya piturutanmu. Kita menyamakan rasa, mensejajarkan rasa, menyatukan rasa yang suci di dalam rasa yang paling dalam. Salebetipun raos ingkang lembat nggih menika raos ingkang suci, datang mriku wontenipun Gusti Allah kang Maha Suci. Nggih, untuk Yan tadi sudah saya jawab. Mengapa kita harus belajar tentang gaib? Pertama, apa itu gaib? Dan apa alasan kita wajib mempercayai dan mempelajarinya? Dua, manfaat dan kerugian mempelajari gaib.
Cara belajar sesuai tingkatan gaib yaiku mau. Nah, saiki gaibe ayo ditata. Wong sujud bakal sinujutan, wong nyembah bakal sinembah, wong duding bakal dinuding. Coba ndudinga kaca. Lak diduding awakmu. Ye. Sebenarnya kita sudah merajut kesalahan-kesalahan. Situlah kadang-kadang kita melupakan kafan. Bingung goleki istilahne isine teli nang jero niki. Tahtah mahligai baitul ma'mur. Ya. Nduk kene iki gagasane taek. Nggih, tahtah mahligai baitul ma'mur. Tata mahligai baitul muharram, tahta mahligai baitul muqaddas. Hati susuhunan gone keramaian cipto. Hati, nggih. Untuk Yan ya, apabila ada penjelasan saya yang kurang lengkap bukan konkret ya mungkin karena waktu ya. Keterbatasan ketap-ketip aja. Bila ada yang kurang, mohon bisa nanti ketemu saya lagi atau sowan-sowan saya ke tempatmu. Bila ada tutur kata saya yang kurang enak, ada tindakan saya yang kurang jelas, untuk saudara-saudara YouTuber, Facebooker, saya mohon maaf. Nyuwun gunge samudra pangat somo ingkang agung. Manusia takkan terlepas dari salah dan tempatnya salah. Kesempurnaan dan kemurnian hanya milik Allah. Ngaten. Sekali lagi berkali-kali saya tandaskan ya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur akan nikmat nafas. Ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi, mugi kita sami pikantuk sehat iman rizki nafas ingkang tansah mlebet medal boten anyelaki janji. Mugi kita sami pikantuk syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih sakmenika ugi mangke asale dugi Allah nggih balik datang Allah, balikipun asalipun saking manusa nggih balik datang manusa ngaten. Selamat awal akhir. Amin 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 ya rabbal